anak yatim piatu, apalagi di situ korbannya itu banyak, kebanyakan anak yatim piatu. Korbannya banyak. Banyak. Anak yatim piatu. Sepengetahuan jenengan, ini menarik ya. Sepengetahuan jenengan ada berapa banyak? Kalau pelapor di dalam peristiwa hukumnya 2024 itu sekitar 8 yang belum dicabut. 8 yang belum dicabut. Oke. Ya. Terus menurut informasi yang ada, mungkin masih ada lah ya. Bahwasanya ini saya juga menjadi korban, bla 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 bla, tapi nggak berani melapor. Itu kan masih ada. Ada. Kira-kira sepengetahuan jenengan sampai berapa? Ada sekitar yang saya ketahui di BAP. Itu peristiwanya kan ada di beberapa hari, tempat. Dan di situ ada berapa korban anak asuh namanya itu, anak yatim piatu. Kebanyakan anak yatim piatu sih. Itu ada di beberapa di wilayah Rembang. Itu ada 8 yang 7 yang berani melanjutkan itu 1. Ini kan berarti pelaku 1 orang kan? Iya. Terus yang menjadi korban ada yang dari Rembang, ada yang dari Pati, seperti itu ya. Iya. Selain anak-anak yatim atau orang yang diasuh, ada nggak? Di situ kebanyakan modus operandinya adalah anak-anak, karena didoktrin bahwa oknum Pak Yai itu inisial S itu adalah mendoktrin harus patuh taat kepada guru. Oke. Patuh kepada guru dan harus melakukan pencabulan di saat tempat dan berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Makanya saya datang ke sini ingin memasukkan pasal lagi di pasal 473. Cuma dari saksi ahli atau dari gelar perkara atau dari olah TKP itu sebenarnya sudah masuk, bisa dimasukkan dalam pasal di 473. Oke. Nah, peristiwa itu kalau di pasal 473, Pak Bu, itu ancaman hukumannya 15 tahun. Tetapi keterangan saksi ahli atau menurut penyidik hanya nanti bisa dimasukkan di pasal 418. Oke, saya terima karena pasal 418 itu ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Tapi untuk pondok pesantrennya sendiri sampai saat ini masih berfungsi? Pondok pesantrennya kemarin hari Senin, teman-teman dari penyidik Polresta Pati datang ke sana olah TKP. Itu memang pondok pesantrennya itu besar sekali, Mas. Woi, itu tingkat besar, itu besar. Muridnya itu juga besar sekali, banyak sekali. Karena apa? Di pondok pesantren itu mayoritas anak-anaknya itu anak yatim piatu, dan pondok pesantren atau yayasan itu diberi uang oleh bantuan sosial dari instansi pemerintah, ada yang swasta, dan ada pengusaha-pengusaha juana. Banyak sekali yang ingin donatur pada saat itu, mungkin sampai sekarang banyak sekali yang donatur di situ. Peristiwa ini, Mas Abu, mohon dicatat nanti disampaikan ke publik bahwa korbannya itu sebetulnya lebih dari 8 menurut keterangan dari penyidikan yang saya baca di BAP. Korban 1 ini, korbannya adalah itu lebih dari 30 orang, hampir 50 itu. Makanya ini kan harus ada penanganan khusus bahwa anak itu harus dilindungi karena masa depan anak adalah masa depan bangsa. Oke. Bahwa keinginan seorang S itu masukkan alat kelaminnya di mulut dan untuk ditelan. Agar apa? Agar diakui umat, diakui gurunya. Itu tak baca di BAP loh, Mas. Bukan saya ini ngomong-ngomong tidak berdasarkan fakta.